Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai media pembelajaran visual dan audiovisual. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung ini dilihat dari jenisnya gitu ya. Tapi di sini pada kesempatan ini kita akan belajar lebih jauh mengenai media pembelajaran visual dan audiovisual. Baik, yang pertama adalah media pembelajaran. Apa itu media? Ya, kita flashback kembali lagi. Media itu adalah alat bantu untuk menyampaikan pembelajaran atau pelajaran kalau media pembelajaran. Itu ya. Nah, kemudian kenapa pakai media? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena lebih cepat paham. Otak kita lebih mudah mencerna gambar atau video daripada hanya ceramah. Gitu ya. Nggak gampang lupa. Dengan adanya media itu visual yang menarik, bikin materi nempel di otak, lebih mudah diingat ya, lebih seru dan aktif. Siswa jadi tertarik dan gak gampang ngantuk kalau ada media-medianya sekarang itu lah. Kemudian yang pertama adalah media visual. Media visual itu adalah yang bisa dilihat karena hanya visual gitu ya. Media visual sama dengan cuma pakai mata, jadi lihatnya itu cuma pakai mata saja. Nah, bentuknya seperti apa? Gambar dan foto Ka'bah, ilustrasi kisah Nabi, infografis, ringkasan warna-warni tentang rukun iman, diagram, skema, konsep peta. Gunakan untuk saat apa? Mau menjelaskan lah, ini semua itu digunakan saat apa? Digunakan saat mau menjelaskan sesuatu yang statis, tata cara, atau ringkasan atau konsep. Nah, mungkin kita pernah menemui atau jangan pernah menemui siswa atau anak itu lebih mudah menghafal dialog iklan atau lagu di iklan, lagu yang ada di TikTok atau gerakan yang ada di TikTok daripada kita berceramah atau menceritakan, gitu kan. Nah, itu karena hebatnya media visual. Gerakan TikTok atau gerakan dari iklan itu cenderung nempel di otak, cepat diingat apalagi oleh siswa atau anak. Berbeda dengan harus menghafal atau membaca atau mendengarkan. Karena memang itu nilai kuatnya dalam visual itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media audio dan visual. Nah, ini komplit yang bisa dilihat dan didengar, gitu ya. Media audio visual itu adalah memakai mata dan telinga. Jadi semua, kalau yang visual tadi hanya kita melihat saja, kalau ini kita bekerja semua, mata bekerja, telinga bekerja. Bentuknya seperti apa? Video animasi, terus video dokumenter, terus video tutorial. Nah, digunakan saat apa? Mau menjelaskan sesuatu yang dinamis seperti cerita, sejarah, atau butuh penjelasan langsung. Nah, kalau di sini itu kita bisa meraba sendiri atau menilai sendiri kira-kira siswa itu lebih cenderung paham. Misalnya kita mau mengajar mengenai gerakan wudhu gitu ya, atau tata cara berwudhu gitu ya. Nah, dengan kita berceramah 10 menit kita menjelaskan wudhu itu begini, yang pertama kita harus membasuh ini, kita harus membaca doa ini. Kita berceramah itu selama 10 menit untuk menceritakan bagaimana proses dalam tata cara berwudhu. Nah, 10 menit. Kemudian bandingannya dengan kita memutarkan video praktek berwudhu, kira-kira lebih efektif mana? Kira-kira lebih mudah difahami oleh siswa yang mana medianya? Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan media audio visual dalam penerapan misalnya praktek wudhu, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan
dalam pemilihan media dan pembelajaran media visual atau audio visualnya. Pilih yang relevan. Misalnya mengajar fikih pakai infografi atau video tutorial. Ngajarin sejarah Islam itu pakai timeline atau film. Ngajar akidah akhlak pakai kisah animasi atau ceramah inspiratif. Kemudian yang kedua adalah cek sumbernya, pastikan konten sesuai dengan akidah ahlus sunnah gitu ya. Kalau misalnya pakai fikih ini, jangan asal share video atau gambar, cek dulu kebenaran ilmunya gitu ya. Itu penting kalau kita menggunakan media. Kemudian ingat, media itu adalah alat bantu, bukan pengganti guru. Ingat, guru tetap yang paling utama untuk menjelaskan, memotivasi, dan jadi teladan. Media itu seperti pedang, tergantung siapa yang memakainya. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk sebaliknya, untuk keburukan. Kita sudah tahu lah sekarang di media sosial itu seperti apa, mengerikannya seperti apa. Itu adalah salah satu contoh. Makanya di pertemuan sebelumnya itu, media itu seperti teknologi itu seperti pisau bermata dua itu ya. Jadi penting ternyata dalam penerapan pembelajaran menggunakan media baik itu visual atau audio visual. Karena satu contoh lagi, misalnya siswa itu ingin mengetahui sejarah mengenai perang Badar misalnya. Nah, berarti kan pilihannya hanya membaca buku, guru memberikan buku untuk siswa itu membaca, atau guru itu menceritakan, atau guru itu memutarkan langsung video perang Badar itu. Nah, jadi yang paling efektif itu nanti bisa dilihat. Pasti akan dari siswa itu akan lebih senang dengan kita memutarkan video karena dia bisa melihat prosesnya, tidak perlu membaca, tinggal mendengarkan saja. Itu akan jauh lebih mudah dan lebih menarik bagi siswa. Itu ya. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.